Saya sering menjelaskan ya, makna hakikinya puasa itu kan berhubungan dengan imsak, menahan diri. Memang hidup kita manusia itu akan sangat banyak masalah kalau kemampuan kita menahan diri rendah. Jadi kemampuan menahan diri untuk makan misalnya, akhirnya makannya tidak karu-karuan, tidak kontrol, ya kemungkinan besar kita sakit. Pertanyaan pertama Pak Faiz. Sebenarnya bagaimana sih Pak Faiz, menurut Pak Faiz dan menurut pengetahuan Pak Faiz tentang sejarah puasa itu? Bagaimana puasa itu bisa kemudian terjadi? Ya, jadi kalau tentang puasa ini teman-teman boleh nge-refer ke ngaji filsafat kesekian, yang itu temanya falsafah puasa, atau puasa menurut Imam Ghazali juga ada. Seingat saya nih, saya tidak hafal satu-satu. Beberapa kali ada tema puasa kita di ngaji filsafat. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tentang sejarah puasa itu sudah disebutkan dalam Al-Quran kan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti Allah itu juga mewajibkan puasa pada umat-umat sebelum kita, umat Islam. Jadi ditetapkan, diwajibkannya puasa terus-menerus dari umat ke umat, ini yang menetapkan Allah. Ini menunjukkan bahwa berarti puasa itu memang sesuatu yang sangat penting untuk manusia dengan berbagai maknanya. Bahkan kalau di ngaji filsafat yang saya ingat itu, bahkan banyak makhluk-makhluk selain manusia seperti ikan, seperti kupu-kupu, seperti banyak lagi itu cerita-cerita yang saya ingat di ngaji filsafat. Mereka juga untuk memperoleh capaian tertentu dalam siklus hidupnya itu melakukan puasa. Bahkan nanti kalau teman-teman baca kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir surat Al-Baqarah tadi yang kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu nanti di situ banyak cerita-cerita tentang puasanya umat-umat terdahulu. Ada umat itu yang puasanya 40 hari terus-menerus. Kalau kita ya suruh puasa 40 hari sudah KO mesti ya. Kita 30 hari itu pun buka puasa dan sahurnya kan ada jedanya. Itu katanya ada umat itu yang puasanya sampai 40 hari. Ada umat itu yang puasanya sampai 7 hari, ada umat itu dan macam-macam. Dan kalau teman-teman nengok tradisi agama-agama bahkan selain Islam, itu pasti kebanyakan punya konsep-konsep puasanya sendiri-sendiri. Nah, kenyataan banyak tradisi spiritual, banyak umat yang juga mewajibkan dalam tanda petik puasa, ini sebenarnya menunjukkan tidak ragunya puasa ini sebagai sesuatu yang penting untuk hidup, untuk manusia. Ini kalau kita urai lebih jauh, saya sering menjelaskan ya, makna hakikinya puasa itu kan berhubungan dengan imsak, menahan diri. Memang hidup kita manusia itu akan sangat banyak masalah kalau kemampuan kita menahan diri rendah. Jadi kemampuan menahan diri untuk makan misalnya, akhirnya makannya tidak karu-karuan, tidak kontrol, ya kemungkinan besar kita sakit. Menahan diri dalam berkomunikasi, kita tidak kontrol, ngomong seenake dhewe. Misalnya apalah, ngomentari orang dengan cara menyakitkan hati, kita tidak bisa menahan diri dari ini, ya pasti nanti muncul masalah-masalah sosial. Kita tidak bisa menahan diri urusan nafsu misalnya, dengan lawan jenis ya mesti kacau terus hidup ini, rusak, tidak karu-karuan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal dalam hidup ini kunci suksesnya adalah kemampuan kita menahan diri. Nah, oleh karena itu disitulah antara lain hikmahnya mengapa puasa itu diwajibkan, karena menahan diri itu tidak mudah. Kalau kita tidak latihan menahan diri, ya kemungkinan kalau puasa itu dibuat sunnah saja oleh Allah, boleh puasa, boleh tidak, ya
Saya yakin sebagian besar kita milih tidak puasa. Jadi akhirnya latihan menahan dirinya tidak jalan. Maka ya di antara hikmahnya kita ada puasa. Sejak umat terdahulu juga ada puasa. Itu kemungkinan memang karena banyak rahasia-rahasia kedalaman makna hidup itu kita peroleh dari puasa ini. Yang itu melahirkan kemampuan menahan diri. Berarti itu cukup menjawab untuk esensi dan hikmah Ya, dari puasa ya Pak. puasa, ya. Meskipun mungkin masih di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa sih puasa itu hanya perintahkah atau hanya tradisikah gitu. Tapi ternyata tadi jawabannya cukup komprehensif dan membuka wawasan kita bahwa puasa di baliknya pasti ada sesuatu yang ingin Gusti Allah sampaikan gitu, dan ingin membuat kita semakin bisa menata hidup gitu. Tadi kesimpulannya mungkin itu yang saya bisa tangkap ya Pak Faiz. Apa-apa. Nanti teman-teman punya kesimpulan sendiri-sendiri ya, Baik. apa-apa. Baik, mungkin nanti teman-teman juga pasti punya perspektif dan persepsinya sendiri gitu ya. Jadi monggo nanti bisa digali ulang juga. Lalu Pak Faiz, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ya. Bagaimana sih agar saat puasa kita tetap produktif gitu Pak, atau cenderung justru malah produktivitasnya bisa meningkat gitu Pak? Ya ini macam-macam ya teori orang itu. Ada yang bilang, wah saya kalau puasa itu tambah produktif. Ada yang bilang, wah kalau saya puasa kok ya lemes ya, nggak bisa seproduktif itu. Yang pertama begini cara memahaminya ya. Yang penting puasa itu wajib ya. Dulu ini saja dulu bahwa itu nanti membuat kamu lemes atau membuat produktif itu nanti dulu. Jadi yang penting mau puasa dulu. Nah, sebenarnya kenapa sih puasa itu berat? Kadang-kadang bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang itu dia justru jadi sumber semangat dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kebiasaan dan pembiasaan saja. Jadi kebiasaan dan pembiasaan itu maksudnya ya kalau memang dia sebelumnya sering puasa atau memang sudah terlatih tidak mengumbar nafsu makan minumnya misalnya, itu ya puasa tidak terlalu berat, sebenarnya dia sudah terlatih sebelum itu. Sebaliknya juga begitu, yang tidak terlatih ya mestinya agak berjuang di puasa ini, makanya agak lemes. Nah, tapi insya Allah puasa ini kan durasinya 1 bulan. Mungkin di awal-awal penyesuaian itu ya ada lemesnya. 1, 2, 3, 4 hari, seminggu lah mungkin masih ada. Tapi setelah itu mungkin lebih ringan. Nah, tahap awalnya ini ya lebih ringan itu tadi. Nah, kemudian produktif atau tidak produktif itu terus kembali ke orangnya. Kalau orangnya memang produktif sejak awal, mentalnya produktif, semangatnya produktif, ya puasa itu justru keuntungan bagi dia karena ada waktu lebih. Ada banyak peluang, ada banyak kesempatan, banyak fasilitas di bulan puasa ini. Banyak kesibukan-kesibukan yang kemudian berkurang. Ini peluang untuk kreatif. Banyak aktivitas-aktivitas yang selama masa biasa itu bisa kita tinggalkan. Itu peluang untuk kreatif. Kemudian situasi sekitar juga mendukung. Orang kan kalau waktu puasa kan enggak hura-hura, enggak berlebih-lebihan misalnya apalah yang membuat kita terdistraksi ke situ sehingga lupa untuk kreatif. Nah, ini situasi sekitar ini sangat mendukung. Makanya bagi orang yang awalnya memang sudah kreatif, puasa itu momen bagi dia karena ada banyak peluang, kesempatan, fasilitas untuk mengembangkan kreativitasnya. Meskipun mungkin awal-awal puasa masih lemes-lemes misalnya, tapi kan lama-lama ya bisa adaptasi lah. Manusia itu makhluk yang sangat canggih dalam beradaptasi. Tapi memang yang awalnya, kalau ada orang yang awalnya memang males-malesan, ya jangan salahkan puasanya. Pak, saya kalau puasa gini tidak produktif. Emangnya kalau tidak puasa produktif? Kan gitu berarti kan kalau podo wae yo tidak ada hubungannya dengan puasa itu. Jadi bagi orang yang produktif itu situasi apapun, apalagi situasi puasa ini, dia bisa jadi pendorong untuk tambah produktif. Tapi bagi orang yang malas, ya situasi apapun ya bisa jadi alasan argumen kemalasannya. Jadi misalnya
Kalau memang aslinya males, yo puasa terus jadi alasan dia, wah puasa Pak lapar. Nanti ndak puasa kenyang kok kenyang Pak ini. Nah, Jadi berat ingin tidur dulu ngantuk sekarang Pak. Yuk macam-macam alasan. Jadi kalau ini tergantung orangnya. hmm, Jadi tidak tergantung puasanya. Puasa memberi banyak fasilitas positif. Nah kita mengambil itu ndak? Kita memanfaatkan itu ndak? Harusnya memang tambah produktif bagi yang memang orangnya produktif. Ya. baik teman-teman, berarti tidak bisa menjadi alasan ya kalau misalnya puasa itu mengurangi tingkat produktivitas kita. Nah, eh, kemudian Pak Faiz, kalau tadi berhubungan dengan produktivitas nih, eh, mungkin ada beberapa yang termasuk saya juga bertanya-tanya, tidurnya orang puasa kan katanya dikasih pahala gitu Pak Faiz. Apakah itu dalam konteks yang bisa dimasukkan ke dalam produktivitas tidak produktif tadi atau bagaimana? Oke. Jadi tidurnya puasa itu lebih berpahala daripada kan begitu. Misalnya Pak ini daripada saya hanya menghabiskan waktu main YouTubean atau lihat apa yang nggak jelas yang kadang-kadang malah jadi sumber maksiat kecil-kecil misalnya, ya mending tidur sajalah. Jadi itu menurut saya harus dipahami lebih luas. Kalimat tidurnya orang puasa itu pahala. Jadi ya memang pahala, tapi ada yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Tapi dibandingkan kalau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, atau hal-hal yang mengundang dosa, ya mending tidur sajalah. Biar berpahala. Ya, daripada yang aneh-aneh. Nah, tapi ada loh banyak aktivitas yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Mungkin ngaji, mungkin baca buku, nambah ilmu, dan lain sebagainya. Itu memahaminya lebih luas begitu menurut saya. Baik teman-teman, tidur tidak bisa menjadi alibi ya ketika berpuasa kemudian tidur terus karena tidurnya berpahala gitu. Tapi melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya juga bisa lebih baik gitu ketimbang tidur bisa tetap dilakukan selama puasa gitu. Kemudian Pak Faiz masih tentang puasa nggih. Ini mungkin sedikit menarik ke belakang ya tentang bagaimana sih Sunan Kalijaga dulu menyambut bulan Ramadan Pak Faiz. Ada pertanyaan seperti itu gitu. Kalau dalam Islam itu kan ada hadis itu masyhur sekali. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia diharamkan masuk neraka. Sehingga kalau menjelang puasa itu kan banyak sekali, mungkin mulai hari ini kan banyak orang itu yang share-share ungkapan selamat menjalankan ibadah puasa, mari bergembira dengan datangnya Ramadan dan lain sebagainya. Karena memang ada dasar berpikirnya, ada hadisnya juga begitu, gembira. Nah, para wali ya pastinya juga ngerti tentang kegembiraan datangnya Ramadan ini. Makanya dalam tradisi Islam khususnya di Jawa itu kan sejauh yang saya tahu ada beberapa tradisi menyambut Ramadan. Ini dari beberapa referensi yang saya baca, tradisi-tradisi ini diinisiasi oleh para wali. Antara lain Sunan Kalijogo. Yang saya ingat di Jawa Timur, dulu tempat saya itu ada namanya Megengan. Iya, Megengan itu dari kata Jawa megeng. Megeng itu artinya menahan diri. Itu sama kalau bahasa Arab itu imsak namanya. Nah kalau di tempat saya dulu Megengan itu ya ada semacam kirim doa pada simbah-simbah yang sudah meninggal, nenek moyang yang sudah mendahului kita, kemudian tasyakuran, nanti bagi-bagi makanan, kemudian dan yang sejenis itu, ziarah ke makam-makam. Ini namanya Megengan kalau di tempat saya. Kalau saya tidak tahu di tempatnya teman-teman, kemungkinan juga punya tradisi sendiri-sendiri untuk menyambut Ramadan ini. Jadi itu diantara kearifan yang diciptakan oleh para wali. Jadi untuk membuat orang benar gembira dengan datangnya Ramadan, dibuat beberapa tradisi untuk membangkitkan kesadaran, oh ini sudah mau puasa.
dan gembira dengan datangnya puasa, apalagi ada bancaannya tadi, ada bagi-bagi makanan, ada itu gembira. Terus dalam kegembiraan itu tidak lupa dengan yang sudah meninggal sebelumnya, simba-simba, bapak ibu yang sudah tidak ada, kemudian didoakan juga. Nah ini menurut saya di antara kearifan yang ditanamkan oleh para wali. Mirip seperti di Jogja. Di Jogja itu ada tradisi kalau menjelang puasa namanya padusan. Padusan itu secara sengaja mandi di sore hari menjelang masuk 1 Ramadan. Ada yang kemudian terus mandinya akhirnya ke laut, ada yang begitu. Nah, tapi intinya mandi. Ini semacam menyadarkan kita bahwa, oh ini kita mau masuk bulan agung yang luar biasa, saatnya siap-siap membersihkan diri. Ini menarik, kalau dalam tradisi Jawa itu ada logika wadah lan isi. Tubuh kita ini, diri kita ini kan akan dimasuki makhluk mulia, akan kedatangan makhluk luar biasa ciptaannya Allah namanya Ramadan. Ramadan ini punya banyak sekali keistimewaan, keunggulan, dan lain sebagainya yang kita tahu. Ini kan mau hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, penting berarti kan apa? Diri kita ini kan nanti jadi wadahnya. Penting kalau dalam logikanya orang Jawa itu wadah itu juga dibersihkan. Ketika akan kehadiran sesuatu yang suci, yang bersih. Jangan sampai diri kita masih kotor. Wadah itu kalau masih kotor, ketika dikasih sesuatu yang bersih, jernih, murni, hasilnya yang jernih jadi akan terkotori. Jadi sering saya pakai ilustrasi, kalau gelasnya beracun, diisi air susu, kan yang terjadi susunya jadi susu beracun. Kan tidak bisa kok jadi kebalik Pak, jadinya gelas bersusu, kan tidak begitu. Pasti jadinya susunya yang beracun. Jadi berarti apa? Ada Ramadan yang hadir dalam hidup kita, kemudian yuk disimbolkan. Ini logika simbolik ini sering orang salah paham. Jadi pakai simbol kita mandi. Mandi secara fisik. Nawaitunya naid, mensucikan diri lahir batin, tobat, mau menjalani Ramadan dengan sepenuhnya. Sehingga Ramadan itu manfaatnya jadi banyak dalam hidup kita. Tidak lagi terkotori, terkeruhkan oleh jiwa kita yang memang sebelumnya keruh. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, karena kita itu kan sejak kecil sudah puasa sebenarnya. Dan kita tahu kok manfaat-manfaatnya puasa yang luar biasa dari semua penceramah yang sebentar lagi pasti di bulan Ramadan kan banyak ceramah-ceramah tentang puasa itu. Tapi kok hidup kita begini-begini saja, kualitas spiritual kita, buahnya puasa kok tidak terlalu tampak dalam hidup kita. Jangan-jangan Ramadan dan puasa yang suci, yang indah, yang agung itu begitu masuk dalam diri kita, dia terpenjara, terkotori oleh diri kita sendiri yang masih kotor. Sehingga manfaatnya tidak terlalu banyak akhirnya. Sehingga ada puasa, keluar dari puasa nanti rasanya kita kayak sebelumnya saja, tidak ada peningkatan apa-apa. Bayangkan saya usianya 40-an tahun ke atas. Itu berarti sudah 40 tahunan puasa lah. Itu kalau setiap puasa meningkat spiritualitas saya di setiap tahunnya, itu kan saya sudah spiritualitasnya harusnya luar biasa, supaya wali mungkin Misalnya posone sukses terus menulutan berarti suape. Kenapa tidak? Mungkin karena wadahnya masih belum kompatibel dengan keagungannya puasa. Jadi itu terus mungkin oleh para ulama, para wali dulu diberi simbol, yuk ini mumpung mau puasa, ayo bersih-bersih diri. Nah, simbolnya terus di Jogja itu kalau mau masuk puasa ada namanya padusan. Ya semoga orang-orang paham simbolnya dan maknanya. Jadi bahwa ini ritual yang ada makna, ada simbolnya. Yang sering orang-orang tidak bisa memahami logika, simbol, dan maknanya. Saya kira itu, Pak.
Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya nggih Pak Faiz. Ini ada yang bertanya. Menurut Pak Faiz, membuat story WA dan IG saat bulan Ramadan itu cenderung pamer atau tidak, Pak? Iya Ini sih. pertanyaan yang Bahas. lucu. Iya kan hidup kita kan sekarang memang tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Termasuk IG, termasuk apalagi Twitter dan lain-lainnya. Jadi begini, pamer dan tidak pamer itu tidak tergantung pada sering tampil atau tidak sering tampil. Nomor satu pamer itu ya tetap saja niatnya. Jadi niat postingnya apa, niat apa, bikin status, bikin tweet itu apa, dan lain sebagainya. Jadi kunci nomor satu itu ya. Kalau dalam bahasa agama pamer itu kan orang menyebutnya riya. Iya. Jadi hanya untuk pamer, menunjukkan ini loh aku pinter, ini loh aku ngerti, ini loh aku ndak kudet, ini loh dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tentunya niatnya. Niat riya itu biasanya tujuannya adalah dipuji orang. Lanjutannya. Jadi saya tak posting ini, nanti mesti banyak yang like, nanti banyak yang... Nah, itu biasanya ingin pamer. Jadi cirinya itu hanya ingin dipuji orang, hanya ingin biar orang kagum, hanya ingin biar orang takjub lihat, ini ternyata sekarang sudah pinter bisa. Itu padahal itu mungkin hanya screenshot atau copy paste dari Google ditampilkan lagi. Tapi kan dia ingin dipuji, itu namanya pamer. Jadi ya berarti apa? Kita tidak bisa judge, menilai orang serta-merta, wah kamu pamer, ini tidak bisa itu. Karena hanya dia sendiri yang tahu, dia itu riya atau tidak. Ini salah satu penyakit batin kalau dalam dunia tasawuf. Yang penyakit batin itu ya biasanya kita tidak tahu pasnya, hanya lihat gejalanya. Tapi gejala yang sama tidak selalu indikasi dari itu. Ada orang itu memang tulus, memang dia ingin berbagi kok. Memang dia merasa ini manfaat untuk orang lain. Akhirnya dia mungkin tiap hari posting, tiap jam posting, dan lain sebagainya. Oh ini loh Pak, kan selfie terus dia Pak. Loh siapa tahu dia selfie itu mungkin untuk apa nek agama tahadus bin nikmah. Menceritakan kenikmatan, menceritakan alhamdulillah aku sehat loh, kelihatan aku seger, alhamdulillah oleh Allah aku ini, dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak bisa judge. Jadi tidak bisa nembak orang, menilai orang, wah kamu riya ini, kamu pamer saja. Yang terbaik apa? Kita nembaknya ke dalam diri kita. Aku ini riya enggak ya kalau kayak gini? Aku ini hanya pamer enggak ya? Ada manfaatnya enggak buat yang lain? Aku posting ini, komen ini, menyampaikan ini. Kalau sudah dipastikan enggak kok, aku memang ingin orang jadi baik, aku memang ingin orang-orang itu jadi lebih baik, ya monggo saja posting, itu bukan riya. Jadi misalnya kan kalau puasa itu kan kadang kita berlomba-lomba menyampaikan hikmah lah, dalil lah, dia apalah ini kayak di webnya MCS itu kan kalau puasa aja kan ada postingan-postingan dalil, postingan itu. Itu kalau dorongannya ingin berbuat baik ya kan tidak masalah, ingin mumpung bulan Ramadan biar lebih banyak orang sibuk dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus termasuk dengan hikmah-hikmah dan lain sebagainya. Kalau itu tidak masalah. Tapi kalau niatnya pamer, kalau niatnya wah saya juga ngerti kok kalimat-kalimat indah, aku juga ngerti kok, tidak cuma situs sana, tidak cuma web sana, itu namanya pamer. Nah kalau itu ya kalau bisa jangan, karena riya itu kan bagian, kalau dalam tasawuf itu bagian dari penyakit hati. Berarti kita orang yang sedang sakit. Kalau sakit kan berarti harus disembuhkan. Ya, Baik, teman-teman, pamer atau tidak pamer itu tergantung kepada niat kita ya, di hati kita itu bagaimana. Apakah kita memang ingin dipuji orang atau benar-benar bahwa apa yang kita posting, apa yang menjadi story WA dan Instagram kita adalah sesuatu yang mungkin baik dan bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi sekali lagi yang tahu niat kita ya cuma diri kita sendiri sama Gusti Allah ya Pak. Kemudian ada pertanyaan yang mungkin sedikit
meloncat nih Pak, dari tadi kita kan sudah bahas puasa Ya, ya. ya. Ini membahas tentang pertanyaan yang unik. Siapa sih Pak gitu? Filosof atau sufi yang hidden gem gitu Pak? Bahasanya mungkin bahasaan zaman sekarang sekali ya, hidden gem itu mungkin tersembunyi. Mutiara tersembunyi, betul. Iya. Filosof, ulama yang hidden gem, yang mutiara tersembunyi. Ya karena masih tersembunyi, ya saya nggak bisa jawab. Ya nggak kelihatan. Wong ya masih hidden. Masa tak jawab nanti dia nggak hidden lagi kan. Semua orang tahu. Oke. Iya, ya Betul. mungkin maksudnya mungkin ada orang yang potensial, ulama ini luar biasa, cuma belum banyak orang yang tahu, mungkin maksudnya itu ya. Ya kalau itu ya mungkin teman-teman lebih tahu, bukan saya. Ya, teman-teman kan yang lebih aktif di dunia maya, di dunia nyata. Kalau saya agak kuper tentang wawasan-wawasan siapa-siapa saja orang unggul, orang besar kita hari ini. Yang saya tahu ya yang tiap hari tampil, tiap hari kelihatan di medsos. Yang nggak kelihatan, ya saya mestinya nggak tahu, masih hidden dia. Jadi yang penting begini, kalau kita memang ingin jadi orang manfaat, maslahat bagi orang lain, hidden atau tidak hidden, semoga tidak jadi motif utama kita. Kita jadi orang baik itu tidak diganggu oleh motif ingin tersembunyi atau motif ingin tampil. Dua-duanya tidak positif. Ada orang itu mau melakukan kebaikan, tidak jadi-jadi karena ingin tersembunyi. Saya tidak tahu ada nggak teman-teman yang pernah ngalami, misalnya saya biasa sholat tahajud sih, tapi ini baru ngumpul dengan teman-teman sak geng. Malu aku kalau tahajud, nanti dianggap anak soleh. Biar mereka tidak tahu kalau aku anak soleh, malam ini aku tidak tahajud saja deh. Nah, ada kan yang begitu mentalnya. Jadi dia tidak mau orang lain tahu kebaikannya, sehingga energinya dicurahkan ke situ untuk sembunyi. Nah, kalau ini ya menurut saya juga tidak terlalu positif. Orang baik itu ya dia tidak peduli orang tahu atau tidak, dia terkenal atau tidak, dia tersembunyi atau tidak, yang penting aku berbuat baik, itu saja. Tanggapannya orang seperti apa, monggo saja. Saya dikenali orang atau tidak, ya monggo saja. Mungkin di sesi, kalau tidak salah ya, saya lupa, filsafat akhlak siapa itu, kalau tidak salah ada sufi namanya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, yang beliau bilang melakukan kebaikan yang seperti tadi tidak jadi, sembunyi-sembunyi, tidak melakukan kebaikan karena khawatir ketahuan orang, inilah justru orang yang riya, masih demi manusia. Dan justru yang melakukan kebaikan ingin pamer, yang tadi kita jelaskan di pertanyaan sebelumnya, ini tidak hanya riya tapi musyrik. Kenapa musyrik? Karena bukan Allah jadi tujuan dia. Tujuannya orang riya tadi kan demi dipuji orang, demi orang lain senang padanya. Makanya beliau menyebutnya ya, yang riya itu yang begitu, yang sembunyi-sembunyi untuk tidak kelihatan, biar orang tidak tahu, biar aku tetap tersembunyi. Ini yang katanya Syekh Ma'ruf tadi, inilah yang namanya riya. Jadi tidak jadi melakukan kebaikan karena khawatir orang tahu, terus nanti saya dipuji Pak, nanti saya terkenal jadi orang baik. Ada yang mikirnya begitu, terus tidak jadi melakukan kebaikan. Ya orang baik yang memang baik itu dipuji atau tidak, terkenal atau tidak, sama sekali tidak dia pikir. Dikritik orang apa dipuji orang, silahkan saja. Yang penting aku tahu ini baik dan aku jalankan kebaikan ini. Nah, inilah orang baik. Jadi, ada kalau dalam tasawuf itu istilahnya orang yang sangat dicintai Allah, sehingga memang bukan dia yang sembunyi tapi disembunyikan oleh Allah. Namanya majdub. Ya, jadi orang-orang yang memang oleh Allah disembunyikan bahwa dia ini kekasihnya, tapi Allah yang menyembunyikan, sehingga orang lain tidak tahu. Itu banyak di cerita-cerita tasawuf. Kalau ini cara berpikirnya berbeda, karena memang orang-orang khusus ini oleh Allah nanti
jadi orang yang paling dikasihi namanya. Para wali itu kan banyak yang majdub. Baik, saya kira itu Mbak Fajar. Ya, berarti memang cukup sulit ya Pak, bagaimana untuk bisa untuk tidak tersembunyi, tidak berusaha untuk menyembunyikan diri, tapi juga tidak berusaha untuk Ya, pamer gitu. jadi orang yang ingin sembunyi atau ingin kelihatan itu kan sama-sama sebenarnya motifnya karena manusia. Betul-betul. Ya, jadi karena orang lain. Nah ini yang kita sering tidak sadar itu. Berarti ya masih karena orang. Betul. Saya tadi mau sholat tahajud nggak jadi karena ada teman. Itu kan berarti tahajudku atau nggak tahajudku masih ada karena orangnya, bukan karena aku. Oke, ya. Baik teman-teman, mungkin pertanyaan selanjutnya akan langsung dari teman-teman yang ada di sini, nggih. Kita ambil 2 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan. Ya, selamat malam Pak Faiz. Izin bertanya, karena ini saya di usia pernikahan gitu ya, maksudnya 25 kan udah ini ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya itu gini, kalau nggak salah itu di hadis apa di ayat itu menjelaskan bahwa pernikahan itu separuh dari agama seseorang kan kayak gitu. Nah, menurut Pak Faiz itu apa sih yang dimaksud dengan menikah itu artinya separuh agama kayak gitu? Apakah misalnya jodoh kita misalnya itu orang yang ahli agama, jadi kita separuhnya itu ahli agama atau bagaimana gitu? Ya mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ini saya jawab sejauh yang saya pahami. Mas siapa? Mas Putra umur 25 ini sampean sudah sunnahnya menikah memang 25. Kalau 26 sudah tidak sunnah. Sudah kelewat kan, Rasulullah nikahnya umur 25. Begini, nikah itu menyempurnakan agama karena ada sangat banyak amal ibadah keagamaan yang itu memerlukan pasangan. Jadi, ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dijalankan kalau kita ada pasangannya. Meskipun ya bukan berarti kalau tidak ada pasangan kita tidak ada kebaikan yang bisa dijalankan, tidak ada ibadah. Ada ibadah-ibadah. Wong nikah sendiri itu kan juga ibadah sebenarnya. Berarti yang belum nikah belum dapat pahalanya menikah. Kemudian berdua dengan istri misalnya, itu kan juga ibadah. Kalau orang sudah punya istri, misalnya Mas Putra, kalau sedang sholat tahajud membangunkan istrinya, kemudian sholat tahajud berdua. Kalau belum punya istri kan tidak ada yang dibangunkan, tidak ada yang membangunkan, pahalanya masih belum utuh dan lain sebagainya. Jadi ada banyak nanti amalan-amalan itu yang jadi utuh ketika berdua, dan ada banyak amal-amal khusus yang itu hanya bisa dijalankan ketika sudah menikah. Bayangkan kalau belum menikah, misalnya Mas Putra masih pacaran. Ketika pacaran itu setiap kali nyenggol pacarmu kan dianggap dosa itu. Tapi sebaliknya 180 derajat kalau sudah menikah, setiap kali nyenggol pacarmu itu nilainya ibadah. Jadi kalau belum nikah itu ketemunya kesenggol ting dosa, ketemu lagi ting dosa lagi. Tapi kalau sudah nikah kebalikannya, setiap kali senggolan berbuah pahala. Jadi itu makna luasnya bahwa ya agamamu akan utuh lengkap jika kamu sudah menikah. Nah, ini menarik kalau saya kaitkan, ada satu hadis itu. Rasulullah satu ketika ada 3 orang sahabatnya yang sangat serius ingin beragama sampai tidak mau menikah. Jadi ada 3 orang sahabat, semuanya bersumpah. Yang satu bersumpah, saya tidak akan tidur, saya akan bangun terus tiap malam untuk sholat. Yang kedua bersumpah, saya tidak akan buka puasa, tiap hari saya akan puasa terus. Yang satu, saya tidak akan nikah, pokoknya hidupku sepenuhnya untuk agama saja. Nah, terus jawabannya Nabi, yo, kata Rasulullah, aku ini Nabi, tapi aku ya tidur dan bangun sholat malam. Aku ya puasa ya buka puasa. Dan aku menikah.
Nah, ini menunjukkan bahwa yo kalau ingin seperti Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya tidur ya bangun, tidak menyiksa diri bangun malam terus. Ya puasa, ya buka puasa, ya ndak puasa terus-terusan. Ya menikah. Nah ini nanti hadis ini, belakangnya kalimatnya terkenal sekali. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku yang tadi ini, termasuk menikah tadi ya tidak termasuk umatku. Nah, wah itu bagaimana bisa sempurna agamanya kalau tidak diakui sebagai umatnya oleh Nabi. Jadi ini gambaran betapa orang yang sudah menikah itu kalau bulu tangkis itu dia menang set sudah dibandingkan yang belum nikah. Jadi dia sudah punya fasilitas lebih untuk nambah pahala. Nah, iya. Makanya kalau sudah ada calonnya, kalau sudah merasa mampu, ayo menikah, tidak usah ragu-ragu. Ini untuk semuanya saja yang jomblo. Ini bukan nasihat tapi dorongan untuk segera. Karena Nabi kan juga mendorong itu kan. Famanistato'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi, wahai anak-anak muda ya maksarus sabab, kalau sudah mampu menikah, menikahlah. Nah, karena di situ ada banyak sekali manfaatnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj. Itu kalimat selanjutnya kalau dalam hadis, lebih menjaga diri kita baik mata maupun kemaluan. Baik, saya kira itu ya Mas Putra. Berarti ya tinggal berdoa serius dan jangan jadi penakut. Itu saja menurut saya. Nggih. Baik. Baik, pertanyaannya sangat menarik nih, Mas Putra. Dan semangat untuk segera menjemput jodohnya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Muhajir. Mungkin pertanyaannya berkelanjutan dari tadi tentang perkawinan, karena kalau membahas perkawinan itu menarik. Ya, apalagi yang baru-baru terakhir ini trending ya, atau baru viral ya, terkait dengan pernikahan beda agama kayak gitu. Memang manusia itu kan salah satu fitrahnya diberikan rasa cinta, baik mencintai maupun dicintai. Nah, kadang manusia itu tidak bisa membendung mau mencintai siapa atau dicintai siapa. Nah, di masyarakat kita banyak apa ya, ada beberapa orang yang itu mencintai, mungkin ditakdirkan atau apa istilahnya, tapi dia ditakdirkan mencintai yang lain beda agama kayak gitu, sehingga ya berakhir ke pernikahan beda agama kayak gitu Pak. Nah pertanyaan saya, menurut Bapak sendiri, bagaimana pernikahan beda agama itu hukumnya seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Baik, saya jawab, tapi sesuai bidang saya. Karena kalau maunya jawaban halal atau haram kemudian dan lain sebagainya, tanyanya harus ke ulama fikih. Jadi yang ngerti fikih. Jadi nanti begini, sejauh yang saya tahu memang ada beda tafsir tentang ayat nikah beda agama itu. Beda tafsir berarti beda pemahaman tentang apakah boleh saya nikah dengan beda agama. Kalau boleh itu boleh yang laki-laki, yang non-muslim atau perempuan non-muslim dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tafsir yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Maka kalau saya ya versi filsafatnya begini. Silahkan orang meyakini sesuai yang dia anggap benar, sesuai yang dianggap baik. Nah, kalau kebetulan ternyata yang dia hayati itu tidak cocok dengan pengalamannya, misalnya begini seperti tadi Mas ya, aku kok ya jatuh cinta dengan yang non muslim ya, padahal menurutku tidak boleh aku itu nikah dengan non muslim. Nah, ini kan problem menurut saya. Itu lepas dari yang fikihnya tadi. Kalau fikihnya monggo teman-teman standpointnya mana. Seandainya
kok sudut pandangnya ini ternyata menggelisahkan teman-teman sendiri mungkin. Menurut saya haram itu menikahi non-muslim, kok ya aku jatuh cinta dengan non-muslim. Ini kan terus jadi problem. Nah, ini terus membahasnya kan berarti aspek cinta tadi. Ya kalau bahasanya anak dulu itu selalu bilang ya cinta kan tidak harus selalu memiliki, kan mesti ngono. Ini ya abot memang. Itu kan sama saja dengan misalnya ya, kok aku suka ya dengan orang itu padahal dia sudah punya suami loh, punya istri, kan begitu. Itu sesuatu yang memang tidak boleh. Ya kalau memang tidak boleh sesuai keyakinan kita itu tidak boleh, ya kita harus berjuang untuk tidak ke sana. Jadi kalau itu memang keyakinan kita itu haram, ya jangan ditabrak. Jangan kemudian nyari-nyari yang ringan saja deh, nah boleh dasar itu padahal keyakinan kita awalnya memang tidak boleh, ya itu kan berarti nabrak keyakinan kita. Terkecuali kalau memang sejak awal ya pendirianku boleh. Jadi, karena nikah itu bagaimanapun litas kuno untuk kita saling tenang. Jadi tidak untuk senang-senang sesaat, tapi untuk biar kita bisa seumur hidup nyaman, tenang, tentram berdua dalam rangka nanti ya tentu saja kembali ilaihi rojiun kepada Allah. Maka bukan berarti dilarang mencintai. Cintailah tetap. Yang dilarang kan menikahinya. Nah, jadi kalau dalam teman-teman ngikuti ngaji filsafat yang sesi cinta itu kan ya memang cinta itu justru menjaga yang kita cintai dari hal-hal yang nantinya akan menyusahkan dia, merepotkan dia, menggelisahkan dia, dan lain sebagainya. Jadi cinta itu justru ada unsur care-nya, pedulinya. Cinta itu tidak hanya passion, mengikuti rasa yang dalam hati, tapi juga peduli. Nanti kalau saya nikahi dia ini ada masalah mungkin di belakang, ada. Nah, apalagi saya selain beda agama juga tidak punya kerjaan, selain itu masalah mesti tak jaga dulu deh, enggak dulu. Jadi cintailah tetap, meskipun mungkin sesuai keyakinan kita terus tidak kita nikahi. Jadi kalau menurut saya itu, kalau ada masalah di bidang ini, yo silahkan teman-teman merujuk yang dipercaya masing-masing. Jadi monggo fikihnya ya, tanya ke ulama yang ahli fikih. Setelah itu kok dirasa, wah Pak saya menganggap yang ini haram, tapi kok saya malah jatuh cinta ke situ, yo siapa yang melarang jatuh cinta? Iya, cinta itu memang anugerah dari Allah Pak. Tapi menikahi siapa itu keputusan kita. Nah, maka atas dasar cinta inilah nanti silahkan kamu putuskan engkau nikahi atau tidak engkau nikahi. Sesuai dengan keyakinanmu. Karena saya yakin boleh, ya saya nikahi Pak sebagai ekspresi dari keseriusan cintaku. Karena saya yakin tidak boleh Pak, maka saya tidak menikahi, tapi saya tetap mencintainya, memberikan yang terbaik untuknya meskipun tidak jadi pasangannya. Ya, kan bisa begitu. Jadi tidak harus dibuat ruwet, dan tadi saya tegaskan para ulama itu beda-beda, ya itulah memang manusia. Jadi pemahamannya orang itu tidak bisa kita memaksa orang agar pendapatnya sama. Jadi fitrahnya manusia itu memang ya beragam. Yang kemarin rame itu kan ketika masing-masing pandangan memaksa orang setuju dengan perspektifnya, terus jadi konflik. Yang sering jadi masalah kan di situ. Padahal kan kita sudah menerima bahwa manusia itu ya macam-macam pendapatnya, macam-macam pandangan. Boleh kita menyatakan pandangan kita, yang nggak boleh memaksakan, apalagi dengan keras, apalagi secara zalim pada orang yang beda pandangan dengan kita. Jadi monggo saja. Kalau level fikihnya menurut saya ya karena ada beda-beda pendapat, silahkan jalankan sesuai yang diyakini. Tapi level cintanya tadi bukan berarti terus tidak menikah berarti berhenti mencintai. Kalau karena tidak jadi menikahimu, sekarang cintaku bubar saja, ya kemarin bukan cinta sebenarnya. Ada pamrih-pamrihnya pasti. Entah pamrih kesenangan atau pamrih apa pasti ada. Saya kira itu Mas jawaban dari saya.
Ini bukan mengelak jawab, isone jawab seperti itu. Secara fikihnya saya ndak ahlinya, nanti malah bahaya kalau tak jawab. Nggih. Baik, begitu semoga menjawab nggih Mas Aji. Menarik sekali Pak Faiz tema pertanyaan tentang pernikahan tadi nggih. Tapi ada satu poin yang mungkin saya sedikit nyambung sama pertanyaan dari beberapa teman-teman santri online terkait dengan pilihan kita tadi untuk menikahi atau tidak menikahi seseorang yang berbeda agama dengan kita, itu kan bertolak dari prinsip nilai sama keyakinan kita dan kesadaran kita juga nggih Pak Faiz nih. Terus ada pertanyaan Pak Faiz, apakah setiap kita dapat memastikan bahwa kita itu dalam keadaan sadar Pak Faiz? Nah, lalu bagaimana kita bisa mengontrolnya? Gitu. Bagaimana memastikan kita dalam keadaan sadar? Ini nyambung kalau temanya ngaji filsafat yang tema mindfulness. Kalau tidak salah ya. Saya lupa ini mindfulness itu yang rekamannya berisik apa enggak. Yang kemarin zoomnya kacau apa enggak, aku ya lali. Mindfulness itu gini, jadi ya pasti orang itu enggak ada kok yang 100% full hidupnya dalam kontrol dirinya sepenuhnya. Kalau butuh teori, ini teori dari Freud. Jadi kadang-kadang bawah sadar kita itu ya suka main juga, mengacaukan kesadaran kita. Tapi kalau bisa, kita itu mengontrol kesadaran kita saat kita memang sadar. Ini mindfulness itu kan misalnya ya, ketika sedang kajian kayak gini, ya kita pikiran kita di sini, fokus kita di sini, kemudian sepenuh hati, sepenuh jiwa kita ada di sini. Ini mindfulness. Akhirnya kita bisa menikmati, merasakan momen ini. Karena ada orang itu fisiknya di sini, ya diajak ngomong bisa jawab, tapi pikirannya ngelambiar kemana-mana, kesadarannya ndak ada di sini. Yang ada di pikirannya, waduh nanti gimana ya kalau ada ini ada itu. Wah itu namanya ndak mindful. Misalnya teman-teman yang sekarang sedang rekam ini, yang lain fokus ke materi, dia mikir ini rekamannya jadi ndak ya, nanti bagus ndak ya. Fisiknya ada di sini, tapi pikirannya ada di mana-mana. Ini namanya ndak mindful. Tidak sadar tentang situasi dan kondisi saat ini, pikirannya kemana-mana terus. Nah itu tadi yang ditanyakan tentang kesadaran. Jadi kalau kita ingin hidup ini nyaman, nikmat, enak, itu kalau bisa kita mindful. Pas makan misalnya, kita nikmati apa yang ada di depan kita, makanan ini apapun situasinya, enak tidak enak, kita nikmati sekarang saat ini. Kalau kita sambil makan, sambil mikir, harusnya menunya seperti menu yang kemarin, yang lebih enak, mikirnya ke sana, tidak bisa menikmati yang sekarang, yang di sini. Jadi, itu jawaban tentang kesadaran. Memang manusia itu lebih sering melayang, lebih sering tidak mindful menjalani hidupnya. Biasanya pikirannya terdistraksi, sering kemana-mana. Tapi orang yang bisa bahagia, bisa menghasilkan sesuatu, itu biasanya orang yang sadar dan mindful menjalani hidupnya. Jadi sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kayak saya ini kalau misalnya sedang banyak pikiran, misalnya ngomong kayak gini, ngomong aja sih, tapi pikiran kemana-mana, itu biasanya akan lebih bagus kalau saya lebih konsentrasi, ngomongnya apa, yang diaminin apa. Ngaji filsafat juga kadang-kadang kan ada ngelanturnya sedikit-sedikit. Itu biasanya ketika sudah tidak mindful lagi, mungkin karena capek, terus sudah hampir 2 jam ngomongnya ngelantur kemana-mana sudah. Nah itu ketika pikiran lelah, terus jadi tidak mindful. Meskipun kita juga tidak bisa maksa orang untuk tegang, kenceng, serius terus-menerus. Tapi kalau bisa untuk hal-hal penting dalam hidup kita, kita putuskan, kita jalani dengan penuh kesadaran. Mindful itu kalau dalam bahasa agama, kalau sholat itu namanya khusyuk. Definisi mudahnya, hadirnya hati. Jadi, hatinya ikut hadir di sini, tidak kemana-mana. Nah, itu namanya sadar. Ya. Okay. Baik Pak Faiz, sangat menarik sekali nggih uraian tadi dari pemantik-pemantik pertanyaan dari teman-teman juga sangat bergizi. Jadi kita bisa banyak belajar, semoga bisa mengambil manfaat nggih.
Baik teman-teman, untuk sesi kali ini pertanyaan dan berbincang-bincang dengan Pak Faiz sudah menunjukkan waktu untuk harus berpisah. Jadi saya tutup dulu. Terima kasih Pak Faiz atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyimak dan sudah mendengarkan dengan penuh kehadiran hatinya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi inti dari ngaji filsafat kita untuk sesi yang kali ini, yaitu menuju puasa. Monggo Pak Faiz. Baik, teman-teman, ini untuk menutup sesi kita sebelum puasa. Yang puasa itu kan biasanya kita libur, nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Saya sedikit menyampaikan, seperti saya sampaikan di awal tadi waktu ngobrol-ngobrol, bahwa kita ini sebenarnya sudah sangat pengalaman puasa itu. Sudah berpuluh tahun bahkan kita menjalani puasa. Tapi rasanya memang manfaat dari puasa itu belum maksimal kita rasakan. Kalau sekedar rumusnya, kaifiatnya, cara puasanya, bahkan kita juga sudah tahu level-levelnya puasa, ada orang awam, ada orang khawas, ada khawasul khawas. Itu kita sudah hafal. Sayangnya dalam prakteknya itu menurut saya kita belum maksimal menjalankannya. Maka menurut saya mari malam hari ini menjelang puasa kita 1, 2, 3 hari ke depan, mari kita bikin resolusi. Bahasanya anak-anak hari ini ya pakai resolusi. Mari kita buat resolusi, bukan revolusi, keliru. Resolusi bahwa puasa kita tahun ini adalah puasa yang sesuatu. Jadi puasa yang kita niati, puasa versi terbaik kita selama ini. Versi terbaik dari puasa-puasa kita sebelumnya. Mungkin kalau puasa Ramadan yang lalu kita ngajinya hanya khatamnya 1 kali, ya kita khatamkan untuk yang akan datang 1,5 atau 1 ke 2 kali, nggak apa-apa. Jadi yuk kita bikin resolusi. Kalau kemarin hanya terawih saja, Ramadan ini saya tambahlah tahajud 2-4 rakaat sebelum sahur misalnya. Atau apalah, mari kita bikin resolusi untuk kita serius. Tadi ada diksi mindful. Ayo kita seriusi, kemudian ayo kita rasakan buahnya puasa itu. Ya, kalau belum, Pak ini saya sudah serius ini, ternyata kok masih biasa-biasa, saatnya muhasabah. Jadi siklusnya itu begitu. Kita pahami, kita jalankan secara serius, kemudian kita nikmati buahnya, setelah itu kita muhasabah, kita introspeksi. Puasa itu kalau teman-teman nanti muhasabah coba dicek ya. Sejauh yang saya tahu ada beberapa ulama itu menjelaskan manfaat puasa itu yang pertama adalah imsak. Tadi sudah dijelaskan. Ayo coba setelah puasa kita semakin canggih mengelola diri, menahan diri atau tidak. Ya tidak harus 100%, tapi minimal jauh berkurang daripada sebelum puasa. Menahan diri ngomong, menahan diri melakukan sesuatu tidak sia-sia, menahan diri melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Yang kedua, puasa itu tiryak. Tiryak itu istilah dari ulama besar namanya Syekh Ad-Dihlawi. Kata beliau puasa itu tiryak. Tiryak itu semacam penawar. Penawar dari sifat-sifat buruk dalam diri kita. Nah, penawar dari tadi penyakit-penyakit hati.
Maka nanti ayo setelah puasa kita introspeksi. Aku tambah dengki sama orang apa tidak? Aku tambah gampang iri sama orang apa tidak? Aku lebih suka pamer apa tidak? Kalau tidak, alhamdulillah puasa kita sudah bermakna tiryak, lumayan menawarkan sedikit-sedikit penyakit hati kita. Kok puasa-puasa kok tambah dengki sama yang dibenci? Hari ini kan orang itu sering terkotak-kotak, terkubu-kubu, blok ini, blok itu, terus saling benci, saling dengki dengan yang lain. Harusnya puasa ini jadi tiryaknya, penawarnya. Kalau tidak bisa tawar dengan itu, ya kemungkinan puasa kita kurang mindful tadi, kurang serius, lahir dan batinnya. Dan yang ketiga, tentu saja puasa itu melatih kita untuk ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak banyak pamrih-pamrih duniawi, tapi fokus segalanya menuju Allah dan karena Allah saja. Ini namanya ikhlas. Nah, paling tidak ya nanti kita berpuasa secara sepenuh hati itu, coba kita cek buahnya apakah kita sudah mampu menahan diri atau semakin bagus kualitas kita menahan diri. Kemudian apakah kita mampu menawarkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita makin ikhlas. Tidak terlalu banyak pamrih-pamrih, ketergodaan-ketergodaan duniawi. Semuanya kita persembahkan lillahi ta'ala, kepada Allah saja. Nah, ini bahan untuk nanti muhasabah. Setelah kita puasa yang serius. Setelah tadi kita menjalankan resolusi bulan ini, yo pastinya tidak mungkin 180 derajat 100% kita menjelma jadi orang yang luar biasa baik, tapi paling tidak ada peningkatan biar manfaat puasa ini benar kita rasakan dalam hidup kita, tidak sekedar diceramahkan, dimengerti, dipahami, tapi kita jalani suka-suka hati. Ini yang sering membuat kita lupa dan terlena. Akhirnya kita merasa seolah-olah sudah menjalankan puasa sepenuhnya, tapi ternyata ada banyak sisi dari puasa kita yang belum sepenuhnya. Ada banyak ketertipuan, ketergodaan yang tidak perlu, yang membuat tadi puasa tidak berperan sebagai imsak, tiryak maupun ikhlas. Baik, saya kira itu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi setelah puasa. Ayo kita cek bareng-bareng ya. Resolusinya sekarang bersama-sama. Nawa itu puasa sepenuh hati, menjalankan the best version, versi terbaik puasa kita selama ini di tahun ini. Saya kira itu teman-teman dari saya, sedikit provokasi bahasa saya, ini bukan kultum, bukan ceramah, untuk kita puasa ke depan. Semoga semua kebaikan yang kita niatkan dan kita lakukan mendapat ridho dan pertolongan dari Allah. Amin. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.